Jangan pernah menyebut Syekh Athaillah katanya. Sebut saja Ibnu Athaillah. Nah, ini bahwa perlu kita pahami bersama, di kalangan ulama Timur Tengah itu sudah biasa, entah itu ayahnya, entah itu kakeknya, atau bahkan kakek buyutnya. Seperti halnya Syekh Athaillah ini, bahwa disebut Syekh Athaillah memang sudah umum di kalangan kaum muslimin. Yang dikenal oleh kaum muslimin itu adalah Syekh Athaillah. Nama asli beliau adalah siapa? Dulu masih ingat tentang hikmah nomor pertama? Syekh Syekh, apalnya Syekh aja gitu ya, Syekh pokoknya begitu. Syekh Ahmad Tajuddin bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Berarti generasi keberapa nih Athaillah? Syekh Ahmad Tajuddin bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Berarti Syekh Athaillah itu siapanya? Buyutnya. Dan Syekh Ahmad Tajuddin itu adalah cicitnya. Kenapa disebut seperti itu? Karena sudah terbiasa bertafa'ulan dan bertabaruk kepada leluhur-leluhur yang paling soleh. Betul? Seperti halnya kita mengenal Imam Syafi'i. Ada nggak yang mengenal nama aslinya? Taunya Imam Syafi'i aja gitu ya. Namanya adalah Syekh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Berarti generasi kelima, betul? Keenam, generasi kelima, generasi kelima. Tapi kenapa tidak dikenal dengan Syekh Muhammad? Bahkan yang dikenalnya adalah Syekh Imam Syafi'i. Karena tadi apa? Tafa'ulan dan tabarrukan kepada leluhur yang paling soleh. Bisa dipahami, Ibu? Nah, walaupun tidak semuanya menggunakan kesolehan leluhur-leluhurnya, seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak menggunakan, menisbatkan kepada ayahnya, padahal ayahnya ahli ibadah luar biasa, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Soleh Janagis Dausti. Janagis Dausti itu kata dalam bahasa Persia artinya rajin beribadah, yang banyak sujudnya. Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir menggunakan nama pribadinya? Karena subhanallah, kesolehan Syekh Abdul Qadir melebihi dari ayahandanya, gitu ya. Jadi mau menyebut Syekh Athaillah silahkan, menyebut Ibnu Athaillah monggo teh teuing. Gitu ya. Baik Ibu hadirin jamaah sekalian, adapun hikmah nomor 6 terkait dengan doa yang barusan disampaikan oleh Umi, bahwa la yakun ta'akhurul amadil ata'il ma'al ilha'i mujiban liusika. Jangan sampai tertundanya suatu ijabah doa, suatu pengabulan sebuah doa, padahal kita sudah tekun berdoa, padahal kita sudah lama berdoa, menyebabkan kita menjadi putus asa kepada rahmat Allah. Nah, bahwa dilanjutkan dengan kalimat yang sesudahnya, bahwa domina lakal ijabah. Yang perlu disingkat di sini adalah bahwa Allah menjamin akan diijabahnya sebuah doa. Ayat 60 Allah menyatakan ud'uni. Lanjutkan. Baru 3,5 orang ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau sekalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti akan aku ijabah. Cuma diijabah di sini jangan mengartikan langsung
langsung jolseak gitu. Apa itu jolseak? Cungcreng, jeletot, wah, suha, lada. Kalau yang keras sama itu langsung makan cabai gitu ya. Hari ini makan cabai, detik ini pula terasa pedasnya gitu ya. Tapi kalau berdoa ada prosesnya, ada waktu-waktu yang Allah sangat tepat untuk memberikan pengijabahan sebuah doa. Karena Allah itu tidak pernah terlalu cepat di dalam mengijabah doa, tidak pernah terlalu lambat di dalam mengijabah suatu doa. Tapi apa? Insya Allah hakul yakin Allah selalu tepat di dalam mengijabah sebuah doa. Ibu perhatikan sejarah ketika Nabi Muhammad SAW, ada dua versi yang saya ungkapkan di sini, yaitu betapa sangat hebat dan dahsyatnya doa Nabi Muhammad SAW di saat memanjatkan doa, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabarkan pada saat itu Madinah sedang kelandaan musim kemarau yang membuat kering kerontang, binatang-binatang pada kehausan, manusia pun pada kemanasan. Pas saat Nabi Muhammad SAW berkhutbah, selesai berkhutbah, datanglah seorang sahabat yang memohon kepada Rasul, "Ya Rasul, mohonlah engkau untuk berdoa agar Madinah diturunkan doa." Baru juga Nabi Muhammad SAW selesai mengucapkan amin, langsung hujan dengan derasnya. Apa itu bread? Hujan langsung derasnya gitu ya. Saking hebatnya doa Rasulullah SAW, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kilat yang menyambar, betul? Tapi pernahkah Rasulullah ditahan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah. Ketika Mekah tidak dijadikan sebagai kiblat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblatain itu dua arah kiblat. Pertama ke Mekah, kedua di Masjidil Aqsa. Nah, di saat Rasulullah SAW mengalihkan ibadahnya ke arah Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sebenarnya di dalam hatinya ingin agar Allah mengembalikan arah kiblat ke Masjidil Haram, berdoa siang malam. Tapi tahu nggak ibu, kapan diijabahnya doa? Di dalam satu riwayat yang mu'tabar bahwa Rasulullah SAW diijabahnya doa mengenai arah kiblat itu 17 bulan 3 hari, sesuai dengan pada saat bulan Sya'ban. Maka di dalam bulan Sya'ban menurut Imam Nawawi termasuk salah satu bulan yang diagungkan oleh kaum muslimin wal muslimat karena pengalihannya dari arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil, berapa lama tadi katanya Bu? 17 bulan. Kita lihat lagi bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam betapa solehnya luar biasa. Bahkan beliau di dalam tafsir Jalalain dikabarkan bahwa beliau itu menjadi leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jumlah 44.000 nabi itu 70.000-nya keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kalau memiliki seorang kiai, memiliki putra kiai, senang apa senang? Kalau nabi memiliki putra nabi, senang apa senang? Nabi Ibrahim bukan senang lagi, sunnah. Ya, kenapa? Karena 70.000 nabi semuanya menjadi nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah doa yang ditahan oleh Allah dari doanya Nabi Ibrahim? Ada, yaitu doanya Nabi Ibrahim yang berupa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak keturunan yang soleh dan soleha. Itu diijabah oleh Allah. Tapi diijabahnya, ibu bapak tahu nggak? Dalam riwayat yang mu'tabar dikabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra Ismail muda, calon Nabi Ismail alaihissalam itu ketika beliau berusia 86 tahun. Berapa Bu?
86. Seandainya Nabi Ibrahim menikah pada usia 26 tahun, berarti doanya tertunda diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Adakah yang lebih dahsyat dari Nabi Ibrahim? Ada. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah di mana? Di surga. Punya banyak kesalahan enggak? Enggak, tapi punya kesalahan tidak? Punya. Apa itu salahnya? Makan buah kholdi. Ibu tahu nggak berapa lama taubatnya? Riwayat yang mu'tabar menyatakan Nabi Adam alaihi salam bertobat menggunakan doa yang paling tua di dunia. Bagaimana doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama doa itu dipanjatkan? Diisuk jegur ka sore jeger ka puting jegir selama 200 tahun. Ibu kalau doa 200 tahun yang ada pegel apa ikhlas? Kalau saya mah pegel pasti itu ya. Tapi Nabi Ibrahim santai saja, berdoa tiap hari, berdoa tiap malam, beristighfar menggunakan doa yang sama selama 200 tahun. Baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim menggunakan doa yang itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menerima pembelajaran. Pembelajaran di situ apa? Laqana yulaqinu talqinan. Mendapatkan talqin zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatin, beberapa kalimat. Ada para ulama yang mengartikan kalimatin di sini dengan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa kalimatin di sini bermakna lafaz an-nafyu wal isbat, yaitu la ilaha illallah. Setelah Nabi Adam alaihissalam menerima talqin tersebut dan menggunakan kalimat tersebut untuk bertobat atas dosanya yang cuma satu, fataba alaih, serta merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Berapa lama tadi? 200 tahun. Apakah ada yang lebih dahsyat dari 200 tahun? Ada. Ada Bapak Ibu dan hadirin jemaah sekalian. Siapa itu? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam? Padahal beliau seorang kalamullah, Nabi yang sangat alim, Nabi yang sangat soleh, Nabi yang sangat banyak ibadahnya, 950 tahun digunakan untuk beribadah, dan beliau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada suatu saat Allah mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Taurat, "Hai Musa, ingatlah pada suatu saat nanti, di akhir zaman nanti," kata Allah Subhanahu wa taala, "ada sekelompok umat yang usianya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, dan amal ibadahnya biasa-biasa saja." Itu pendek-pendek, usianya kecil-kecil, usianya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, amalnya ibadah biasa-biasa. Siapa itu kira-kira? Oh, kita ya. Umat akhir zaman maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di akhir zaman nanti ada umat seperti itu, tapi amal ibadah yang biasa-biasa saja itu mengalahkan semua amalan-amalan para umat dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Artinya semua amal ibadah para nabi, amal ibadah umatnya para nabi kalah dengan amal ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau ngitung usianya Nabi Muhammad itu sekitar 63 tahun. Kalau ngitung umatnya Nabi Musa berapa?
Tadi Nabi Musa aja 950 tahun. Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Allahu Akbar. Nabi Nuh berapa? 850 tahun. Tapi yang semuanya itu banyak, besar, istimewa, kalah dengan amalnya umat akhir zaman. Kesangsamlah Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, kata beliau, jadikan aku menjadi nabinya umat tersebut ya Allah. Apa kata Allah? Tidak bisa atau Musa, engkau kan sudah jadi nabi Bani Israel. Tidak ada nabi selain Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa lintas daerah, lintas zaman, lintas generasi. Karena itu khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak eleh geleng, saur Sunda nama. Apa? Tidak sampai di situ saja berputus asa. Kenapa? Nabi Musa masih mengajukan permohonan, ya Allah, kalau memang aku tidak bisa menjadi nabi umatnya tersebut, jadikan saja sebagai saya umatnya dari nabi tersebut. Allah pun menyanggah permintaan Nabi Musa. Tetap tidak bisa tuh Musa, engkau kan sudah menjadi nabi yang begitu mulia, begitu istimewa, tidak bisa aku turunkan derajatnya menjadi manusia biasa saja. Nabi Musa masih kesengsem juga. Ya Allah, kalau begitu tidak bisanya menjadi nabi pada umat tersebut, kemudian tidak menjadi jamaah dari umatnya tersebut, pertemukan saja saya dengan nabinya umat tersebut. Kira-kira diijabah tidak? Diijabah, tapi rentang waktunya ibu tahu nggak? Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW terpentang jauh. Isa sampai ke Nabi Musa terpaut jarak 1900. Berarti kedigabungkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW terpaut jarak antara sekitar 2471 tahun. Subhanallah. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sempat bercakap-cakap dan memberikan advice berupa pelayanan dan juga nasihat kepada Nabi Muhammad SAW yang asalnya waktu sholat 50 waktu. Allah tidak, Allahu Akbar, 50 waktu. Tapi karena Nabi Musa paham bahwa umatmu kecil-kecil wahai Muhammad, usianya pendek-pendek, kemudian ibadahnya juga biasa-biasa saja, dalam artian karek agak sholat, udah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad kemudian menerima nasihat dari Nabi Musa alaihissalam untuk diturunkan mengajukan permohonan kepada Allah, kemudian turun sebanyak 9 kali. Maka akhirnya sholat yang tadinya diwajibkan 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baru berdoa bulan kemarin, tahun kemarin, 5 tahun kemarin, udah merasa menyerah dengan tidak diijabahnya doa, ingat saja kepada sejarah nabi-nabi yang lainnya, bahwa nabi pun sesoleh apapun, seistimewa apapun para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap urusan ijabahnya doa hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kenapa sekarang udah tidak berdoa lagi? Malas katanya. Doa yang bulan kemarin ada belum diijabah Ustaz. Tidak seperti itu ya. Berdoa mah berdoa, nanti adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu ciri orang yang beriman sebagaimana tertera dalam surah Al-Anfal ayat 2, bahwa menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan apapun yang diinginkan oleh kita, tapi setelah kita berusaha dengan maksimal baru hasilnya serahkan kepada Allah, insya Allah ya.